Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Sobat Medan Hijau. Ketemu lagi dengan saya, belusukan ke situs-situs sejarah dengan Medan Hijau. Nah Sobat Medan Hijau, kali ini saya masih berada di kota Tulungagung dan kembali menelusuri sebuah candi yang mempunyai sejarah dan historis yang sangat apik. Pastinya Sobat Medan Hijau sudah penasaran kan? Candi apa yang kali ini akan saya telusuri dan akan saya persembahkan untuk menjadi sebuah hiburan dan sebuah ilmu untuk para Sobat Medan Hijau. Sebelumnya jangan lupa like dan subscribe dan tombol loncengnya biar semua para Sobat Medan Hijau bisa melihat video-video terupdate dari Medan Hijau. Nah, tanpa panjang kata, saya akan kembali menelusuri sebuah candi yang sangat mempunyai historis yang sangat apik di kota Tulungagung ini. Penasaran kan? Yuk ikut dengan saya untuk menelusuri sebuah candi yang ada di kota Tulungagung ini, yaitu sebuah candi Miri Gambar. Candi Miri Gambar merupakan salah satu bangunan peninggalan masa Hindu-Buddha yang berlokasi di Tulungagung. Letak Candi Miri Gambar ini berada di Desa Miri Gambar, Kecamatan Sumber Gempol, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, yang pastinya masih tetap di Indonesia Raya. Candi ini memiliki keunikan berupa relief-relief yang menceritakan kisah Panji hingga Aling Dharma. Nah Sobat Medan Hijau, Candi Miri Gambar ditemukan pada tahun 1870 oleh Rejo Sari. Desa yang semula bernama Taman Sari kemudian diubah menjadi Desa Gambar setelah penemuan candi yang kaya akan relief ini. Dan pada kolonial Belanda dulu juga menyebut candi ini sebagai Candi Gambar. Pada tahun 1921 dilakukanlah penggabungan Desa Miridudo dengan Desa Gambar sehingga menjadi Desa Miri Gambar yang sudah saat ini. Nah, semenjak itulah Candi Gambar dikenal sebagai Candi Miri Gambar. Bangunan Candi Miri Gambar berdenah persegi dengan ukuran panjang 7,8 meter, lebar 7,5 meter, dan tingginya 2,5 meter. Lalu ya Sobat Medan Hijau, dalam catatan dari tahun 1908 milik peneliti Belanda Johannes Knebel disebut bahwa candi ini berupa reruntuhan yang memiliki batu setinggi 1,26 meter dan terap tangga dan pintu masuk di sisi sebelah barat. Selain itu terdapat relief-relief seperti relief raksasa dan relief kepala Garuda. Knebel mengutip keterangan seseorang dalang bahwa relief di Candi Miri Gambar ini merupakan relief cerita dari Aling Dharma. Lalu ya Sobat Medan Hijau, ada catatan lain dari Perquin yang dibuat pada tahun 1916 dan laporan JNJ NG Krom pada tahun 1923 juga kembali membahas mengenai relief raksasa yang ada di candi ini. Penelitian mengenai relief Candi Miri Gambar bahkan terus dibahas dalam tulisan Marie J. Cloke yang terbit pada tahun 1993 dan kemudian buku menelusuri figur bertopi dalam relief Candi zaman Majapahit pada tahun 2014 yang dimiliki oleh Lydia Cleven. Dan Candi Miri Gambar ini bangunan yang diperkirakan peninggalan pada masa Majapahit awal atau
bahkan sebelumnya. Dan letak candi ini berada di sebelah suatu lapangan yang ada posisi saat ini. Candi Mirigambar diperkirakan dibangun pada akhir abad 14 hingga akhir abad 14. Maksud saya dibangun pada akhir abad 12 hingga akhir abad 14. Nah, itu maksud saya. Sesuai dengan relief angka yang terpahat pada candi ini, yaitu 1214 Saka dan 1310 Saka. Candi ini pernah dibahas oleh N.J. Krom dalam pertemuan Inleiding tot de Handel Zapasen Kunst pada tahun 1923. Dalam sebuah buku jilid ketiga terdapat foto yang memperlihatkan kondisi candi tersebut pada awal abad ke-20 yang kala itu disebutkan sebagai Candi Gambar. Pada foto tersebut, kondisi belakang candi tersebut terlihat hancur, sedangkan sisi sebelah selatan candi tersebut tampak mempunyai 3 panel relief. Kedua panel masih terlihat sangatlah baik, tetapi di panel tengah sudut atas sudah agak mengalami kerusakan. Lalu ya Sobat Medan Hijau, struktur candi terbuat dari batu bata merah. Pada dinding candi terdapat relief patung. Terdapat banyak relief yang diukir pada dinding-dinding candi. Candi ini menghadap ke arah barat dengan berdenah 4 persegi panjang dan 3 tingkatan. Tampilan candi tersebut menjorok keluar. Nah, serta terdapat 7 tingkatan anak tangga. Candi ini masih menunjukkan keindahannya walaupun salah satu sisi candi tersebut sudah hancur. Panel relief yang terdapat pada Candi Mirigambar ini dulu berjumlah 11 bidang. Namun sayang sekali ya Sobat Medan Hijau, panel relief tersebut hancur. Ya, namun masih ada satu panel relief yang masih tersisa dan kondisinya masih bisa kita katakan dengan baik. Panel relief tersebut berada di dinding depan teras ke-1 yang berbentuk 4 sosok orang. 4 sosok orang tersebut meliputi seorang pria bertopi tekes, 2 orang perempuan di tengah, dan 1 orang laki yang bertubuh gemuk dan rambutnya tergulung di puncak kepala. Panel di sisi depan teras pertama Candi Mirigambar menceritakan kisah Panji, tapi belum diketahui dari lakon yang mana. Selain penggambaran sosok manusia, pada teras kedua juga mempenggambarkan relief binatang di panel ketiga dengan kondisi yang masih cukup baik. Pada sudut pertemuan antara dinding kaki candi dan pipi tangganya terdapat pahatan yang berbentuk pilaster. Pilaster tersebut menjorok ke arah luar dinding teras pertama. Di sisi utara dan selatan terdapat relief seorang pria tegap dan tinggi dengan penampilan rambut keriting disanggul di atas kepala, yang menggunakan kain yang tersingkap dan memakai gelang. Di bagian belakang dan sekitar tubuhnya digambarkan beberapa motif ukiran berbentuk suluran, awan, bebatuan, dan dedaunan, seakan-akan menggambarkan sebuah hutan yang sangat lebat. Kedua ujung pipi tangga candi tidak berbentuk ikalan seperti pada candi-candi pada masa Majapahit, melainkan berbentuk singa duduk dan kedua kaki depannya berdiri. Dan ya Sobat Medan Hijau, sesuai dengan letak geografisnya, Candi Mirigambar ini sering disebut dengan candi yang memiliki sebutan lain, yaitu Candi Aling Dharma, karena pahatan relief yang terdapat pada candi ini mengkisahkan tentang legenda Aling Dharma. Sementara itu ya Sobat Medan Hijau, Candi Mirigambar ini tersusun dari batu bata dan berbentuk seperti reruntuhan
Ya, meski demikian, candi satu ini masih terlihat unik dan indah. Sisa-sisa relief pada Candi Mirigambar ini terpahat halus di permukaan batu bata. Lalu dikisahkan Candi Mirigambar ini dibangun pada akhir abad ke-12 hingga akhir abad ke-14. Ya, kemudian terdapat simbol angka yang terpahat pada relief Candi Mirigambar ini. Angka tersebut menunjukkan tahun 1214 Saka dan 1310 Saka. Ya, lalu kemudian merujuk pada keterangan tahun yang ada. Candi Mirigambar telah ada sejak akhir pemerintahan Kerajaan Singosari di bawah naungan Raja Kertanegara hingga pada masa pemerintahan Prabu Hayam Wuruk dari Kerajaan Majapahit. Lalu peninggalan-peninggalan lain yang ditemukan di sekitar komplek Candi Mirigambar ini menunjukkan dahulu lokasi candi ini sangatlah luas. Tak heran jika pembangunan Candi Mirigambar ini memakan waktu yang cukup lama. Dan lokasi Candi Mirigambar berada di sebelah tenggara lapangan sepak bola. Bangunan Candi Mirigambar ini menghadap ke arah barat dengan dena segi 4. Dan ada beberapa peninggalan yang terdapat pada Candi Mirigambar ini. Ya, antara lainnya bekas pemandian Melevis Putih dan Candi Tuban. Terdapat juga runtuhan candi lain yang terletak 300 meter di sebelah timur Candi Mirigambar ini. Nah, Sobat Medan Hijau, itulah yang saya katakan tadi. Saya kembali menelusuri sebuah candi yang mempunyai historis yang ada berhubungan dengan legenda Aling Dharma. Ini tidak bisa kita pungkiri. Dulu ya, sejujurnya Sobat Medan Hijau, saya suka melihat video atau film kolosal-kolosal Aling Dharma. Saya kira itu hanyalah sebuah cerita atau dongeng kolosal doang. Ternyata saat saya menelusuri candi, ternyata legenda Aling Dharma ini ada. Dan ada cerita yang sangat apik sekali yang terpahat di sebuah relief Candi Mirigambar ini. Di sini saya meyakini bahwasanya cerita legenda Aling Dharma itu nyata adanya karena terbukti dengan mata saya sendiri melihat relief yang menggambarkan cerita legenda Aling Dharma yang terpahat di Candi Mirigambar ini. Betapa beruntungnya saya mungkin dan teman-teman para Sobat Medan Hijau yang mengetahui bahwasanya Aling Dharma atau legenda Aling Dharma itu nyata adanya, bukanlah sebuah dongeng yang difilmkan di film-film kolosal dahulu kala. Nah, Sobat Medan Hijau, sampai di sini dulu ya penelusuran kembali belusukan ke situs-situs sejarah di sebuah Candi Mirigambar ini bersama Medan Hijau. Semoga video ini menjadi sebuah hiburan atau tontonan dan memberikan sebuah ilmu edukasi tentang sejarah dan budaya dan cerita-cerita legenda yang ada di Indonesia Raya negeri kita ini. Maka daripada itu marilah kita melestarikan budaya-budaya dan sejarah yang ada di negara kita ini. Jangan kita rusak, karena kalau kita melestarikan, kita menjaga hanya untuk supaya anak cucu kita juga mengenal sejarah dan budaya bangsa Indonesia dan bangsa kita ini. Saya akhir kata mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, salam toleransi, salam jaga kedamaian negeri kita ini. Sampai ketemu di pelusukan ke situs-situs sejarah selanjutnya, masih bersama saya Medan Hijau.